7 prinsip jadi cowok yang merdeka secara ekonomi, biar hidup layak dan gak pusing lagi masalah duit. Gue baru aja nulis ebook baru bro, judulnya Merdeka Finansial. Isinya adalah hal-hal yang bisa bantu lo buat cari duit dengan cara yang menyenangkan dan gak memenjarakan diri lo. Hal-hal di ebook ini udah gue lakuin, gue tes sendiri. Dilakuin sama gue, anak dari keluarga pas-pasan, tanpa warisan, tanpa bantuan modal ortu. Dari seumur hidup gue kerja dari SMP, gue gak pernah kerja kantoran. Gak pernah kerja harus datang 9 to 5, gak pernah cari loker dan masukin CV. Gak pernah tiap pagi harus absensi, ikut bos dan sebagainya. Bisa kerja sambil keliling 30-an negara, sambil jalan-jalan, sambil belajar, plus beli rumah, punya berbagai aset sebelum usia 30. Nah, garis besarnya gue rangkum di video ini. Detailnya nanti bisa lo baca langsung di ebooknya ya bro. Prinsip pertama, uang itu alat, bukan tujuan. Uang itu adalah alat yang bantu lo bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia dan sebagainya. Pas cari kerjaan, akan lebih bijaksana. Kalau target lo bukan, gue harus kerja yang gajinya sekian juta. Kayak thumbnail di video ini, itu sebenarnya adalah jebakan bro. Harus kerja dengan gaji sekian juta. Ini bakal langsung membatasi pikiran lo bro. Tapi lebih baik kalau gue akan cari kerjaan yang bisa bikin gue hidup layak, lebih pintar, dan lebih bahagia. Jadi menurut gue, kalau menggadaikan kebahagiaan, kesehatan, apalagi prinsip hidup demi uang, muter bro jadinya. Lo akan kejebak dalam red race. Kerja pagi siang malam gak habis-habis, uang gak pernah cukup. Ngerjain kerjaan yang gak lo suka, cuma buat beli barang-barang yang gak lo butuhin. Jadi saat kerja, jangan cuma mikir tentang uang yang lo dapat, tapi pikirin juga tentang skill, pengalaman, ilmu, dan sebagainya. Kalau lo kerja, yang lo dapetin cuma gaji, rugi besar. Prinsip kedua, lo bisa kok ikut passion lo dalam kerja dan dapat duit yang layak. Banyak yang bilang, jangan ikuti passion lo, gak bakal jadi duit. Faktanya, orang-orang yang bilang gitu adalah mereka yang gak cukup kuat buat bekerja keras, gak cukup gila, dan gak mau berkorban memperjuangkan passion mereka. Jadinya mereka nyerah, karena emang jauh lebih gampang kerja buat ngikutin passion orang lain dan terima gaji setiap bulan daripada memperjuangkan passion hidupnya sendiri. Coba lihat orang-orang terkaya dunia, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates. Mereka itu orang-orang yang semua kerja ngikutin passion hidupnya bro. Gak ada yang kerja cuma buat cari duit. Karena kerja ngikutin passion, ngerjain yang lo suka, itu bikin lo jauh lebih giat dan rajin. Cuma fakta pahitnya bro, kalau lo mau kerja ngikutin passion, lo harus mau kerja jauh lebih keras dan jauh lebih gila dibandingkan kalau lo ngerjain kerjaan biasa. Apalagi kalau lo gak punya privilege, ortunya gak banyak duit. Kerja kerasnya wajib puluhan kali lipat bro. Kerja ngikutin passion bisa banget ngasilin duit, asalkan lo bisa menghubungkan passion lo sama hal yang dibutuhin orang banyak. Misal yang gue lakuin ketika gue mau dapet duit dari video game. Gue gak bisa seharian cuma main game yang gue suka terus bilang lagi ngikutin passion. Miskin bro, seumur hidup lo ngelakuin itu. Gue harus belajar bahasa Inggris biar bisa paham game itu tentang apa, biar bisa baca ulasan orang luar. Terus gue harus belajar nulis, belajar bikin review, ngulang-ngulang mainin bagian yang sama biar paham. Habis itu bikin tulisan atau video, prosesnya bisa panjang dan lama bro. Kerja ngikutin passion, itu mungkin banget, tapi sulit. Prinsip ketiga, cari duit itu bukan cuma tentang duit, tapi juga tentang level up diri. Dimana pada akhirnya lo juga dapetin skill yang makin naik dari waktu ke waktu, yang bikin penghasilan lo nambah dari waktu ke waktu. Misalnya nih, gue dilempar ke suatu negara asing, channel ini dihapus YouTube, gue diputus kontak sama semua relasi, semua duit di bank dan aset gue jadi nol. Gue masih pede bro, bisa hidup, survive, dan bangkit lagi. Kenapa? Karena gue punya skill bahasa Inggris, punya skill bikin konten, punya pengetahuan di bidang psikologi dan olahraga, punya kemampuan bergaul dan networking, bisa ngajar, dan sebagainya. Kalau kerja cuma sekedar mikirin duit, tanpa mikirin level up diri bro, duit lo habis, lo dipecat, lo bingung, akhirnya terpuruk dan gak bisa bangkit bro. Ini yang terjadi sama 90% orang di Indonesia. Prinsip keempat, belajar dari orang yang lo kagumi. Ini yang bikin gue selalu punya semangat untuk berjuang bahkan dalam kondisi sulit. Karena gue ngeliat banyak orang-orang hebat di luar sana yang bisa jadi inspirasi. Yang kisah hidupnya jauh lebih sulit dari gue, tapi bisa bangkit dan jadi manusia hebat. Jadi, kalau ngefans sama seseorang, pelajari bro, kekuatan dan daya juang mereka. Jangan puas cuma jadi fans saja, tapi cari cara gimana lo bisa jadi sehebat orang yang lo idolakan. Prinsip kelima, persetan dengan perasaan. Perasaan yang gak terkontrol, emosi, itu adalah faktor utama yang menghancurkan keuangan lo. Rasa malas bikin lo gak gerak-gerak, gak kerja keras dengan 1001 pembenaran. Ikut nafsu bikin lo ngabisin uang buat hal-hal gak penting, bikin lo gak mau belajar dan kerja lebih cerdas. Jadi, kalau mau merdeka finansial, lo harus cari cara gimana bisa tetap kerja dengan optimal, gak peduli apapun kondisi perasaan lo saat ini.
Ronaldo atau Khabib Nurmagomedov yang bisa tetap perform di tengah kesedihan karena ayahnya meninggal. Lo harus bisa menaklukkan emosi dan perasaan lo untuk berkarya, bro. Prinsip keenam, makin banyak lo bantu orang, makin cepat lo merdeka finansial. Lo bisa kasih manfaat buat banyak orang, bisa menghibur banyak orang, bisa bantu hidup orang lain jadi lebih baik. Ini bakal mempercepat jalan lo untuk jadi merdeka finansial, bro. Dan ini yang memisahkan antara harta yang berkah dan harta yang haram. Kalau saat cari duit yang lo pikirin cuma tentang diri lo sendiri, cuma gua, dan gua, pada akhirnya lo akan tergoda buat ngelakuin hal-hal jahat dan cara-cara haram, bro. Tapi kalau lo cari duit dengan memperhatikan kepentingan orang banyak, ini justru bakal bikin hidup lo lebih bermakna, lebih berkah, dan saat lo meninggal nanti akan jadi amalan baik dan bikin nama lo jadi harum. Jadi, pikirkan juga kebermanfaatan buat orang lain saat cari duit, bro. Prinsip ketujuh, kalau sekarang masih miskin harta, nggak apa-apa, bro. Yang penting lo jangan miskin ilmu. Jalan tercepat lepas dari kemiskinan adalah lewat pendidikan. Pendidikan gak harus sekolah, gak mesti ijazah, tapi ilmu berguna yang bisa lo pelajari dari mana aja, bro. Sekarang juga, bikin jadwal, bro. Lo mau belajar skill apa yang bisa bantu lo lebih tajir? Kapan belajarnya? Apa target belajarnya? Sekarang masih pas-pasan, bahkan pengangguran gak apa-apa, jangan minder. Tapi kalau lo mau level up finansial dengan halal, perkaya ilmu lo, bro. Belajar berbagai income skill dengan keras. Curi waktu, kurangi senang-senang, berkorban dulu buat belajar. Karena ilmu, ini yang bisa bikin level finansial lo naik. Habis itu, eksekusi dan jalankan, bro. Oke, detail-detailnya, cara-cara step by step, bikin target dan eksekusi, biar kondisi ekonomi lo naik, bisa lo baca di ebook Merdeka Finansial ya, bro. Di ebook ini, ada langkah-langkah yang gue lakuin buat cari duit sejak gue SMP sampai merantau di luar negeri bahkan sampai sekarang. Dan bukan kerja sekedar kerja, tapi dapat duit kerja dari hal-hal yang lo sukai, yang jadi passion lo. Detail banget, ratusan halaman, ada berbagai meme dan ilustrasi kerennya. Cocok dibaca buat lo yang masih sekolah, masih kuliah, sedang cari kerjaan, atau yang udah kerja pun bisa jadi ide buat nambahin penghasilan lo. Tapi gue kasih peringatan, lo harus siap kerja dan belajar keras. Kerja keras dan kerja cerdas, dan prosesnya perlu waktu, gak instan. E-booknya bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Boleh bayar semampunya, teriring doa dan usaha dari gue. Biar lo, saudara seperjuangan gue, bisa naik level keuangannya, bro. Salam My Video Man, semangat, bro.